Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Prayoga dari kelas 10.10 akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan sosiologi, kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari sosiologi. Nah, arti sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah sosial dan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Alasan manusia makhluk sosial karena manusia memiliki naluri, yaitu naluri gregariousness yang berisikan: 1. Manusia ingin hidup dengan manusia lain. 2. Manusia ingin beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, setelah kita tadi membahas apa sih itu sosiologi, baru kita masuk ke sejarah perkembangan sosiologi. Jadi, pada abad 19 itu disebut abad pencerahan karena banyaknya penemu dan revolusi. Revolusi itu adalah perubahan secara cepat, yang dimana ini tuh lawan katanya dari evolusi, yaitu perubahan secara lambat. Contoh dari evolusi adalah Darwin yang menemukan teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari monyet. Contoh dari revolusi sendiri yaitu revolusi industri yang terjadi di Inggris dan revolusi sosial yang terjadi di Prancis. Jadi revolusi industri ini adalah perubahan besar-besaran yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Revolusi ini sangat mengubah tatanan sosial. Pekerjaan yang awalnya dikerjakan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Akibatnya pengangguran dan kemiskinan meningkat karena banyaknya pekerja yang meninggal. Revolusi sosial berawal dari Prancis yang terdiri dari kaum borjuis, kaum kaya, dan kaum proletar, kaum miskin. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan terjadinya konflik. Dari konflik inilah terjadinya perubahan sosial secara besar-besaran. Peneliti revolusi sosial adalah Auguste Comte. Auguste Comte menciptakan buku Cours de Philosophie Plus yang menceritakan revolusi sosial yang terjadi di Prancis. Auguste Comte pun menciptakan kata sosiologi dari dua kata, yaitu sosios yang berarti kawan dan logos yang berarti bicara, sehingga sosiologi dapat diartikan sebagai berbicara mengenai masyarakat. Karena Auguste Comte telah meneliti revolusi sosial dan telah menciptakan kata sosiologi, ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Jauh sebelum Auguste Comte, pada abad ke-14 ada sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Ia menciptakan buku yang bernama Muqaddimah yang menjelaskan masyarakat yang menetap dan suku-suku nomaden, suku-suku yang berpindah tempat di Afrika Utara. Jauh sebelum Ibnu Khaldun, terdapat seorang filsuf yang terkenal, yaitu Aristoteles dan Plato sebagai ahli filsafat. Ilmu filsafat sendiri adalah induk dari segala ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat sekarang seperti kimia, fisika, sosiologi, ekonomi, geografi, itu semua berasal dari ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat ini dibagi menjadi dua, yaitu filsafat alam dan filsafat sosial. Di filsafat alam ada IPA, yaitu kimia, biologi, itu di filsafat alam. Sedangkan di filsafat sosial itu ada sosiologi. Sosiologi juga mencakup seperti agama, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak ilmuwan yang berada di bidang ilmu sosiologi seperti Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Pada abad 20, sosiologi berkembang pesat di Amerika dan Eropa, serta menjadi perbincangan yang hangat di Amerika dan Eropa. Nah, tadi saya sudah membahas
tentang sejarah perkembangan sosiologi. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Nah, jadi sosiologi di Indonesia itu pertama kali ditemukan di sekolah tinggi pada saat masih penjajahan. Tokoh yang berperan penting adalah Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, memiliki semboyan yaitu Ing Ngarsa Sung Tuladah Ing Madya Wangun Karsa Tutwuri Handayani, yang berarti di depan bisa memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan kekuatan atau dorongan. Secara tidak langsung, semboyan ini menjadi dasar sosiologi di Indonesia. Untuk tokoh kedua yang berperan penting dalam sejarah perkembangan ilmu sosiologi adalah Sri Paduka Mangkunegoro IV. Di situ Sri Paduka dalam ajaran Wulangreh membahas masyarakat di Jawa atau membahas tatanan yang ada di Jawa, yang dimana itu termasuk ke dalam ilmu sosiologi. Lalu pada tahun 1948 didirikannya Fakultas Ilmu Sosial untuk pertama kali, dan mahasiswa perdananya adalah Sunaryo Kulovaking. Itu saja pembahasan saya mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.